Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Gundam World Tripper. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang namanya Hiroto, yang dimana Hiroto ini apabila kita melihat dari kesehariannya, pasti kebanyakan dari kita akan menganggap kalau Hiroto ini hanya siswa normal yang gak mempunyai keistimewaan apa-apa, plus cupu. Padahal dibalik itu semua, Hiroto ini sesungguhnya merupakan seorang player of Plus Legend dari sebuah game online yang bernama GBN, yang merupakan singkatan dari Gundam Plastik atau Gunfla Battle Nexus. Kemudian berikutnya, selama Hiroto menjalani kehidupannya, Hiroto pun sekarang masih tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Selain Hiroto pun kenyataannya juga mempunyai seorang teman cewek yang sangat akrab dengannya yang bernama Hinata. Kemudian sementara dengan kegiatan Hiroto dalam game GBN, Hiroto pun mempunyai sebuah gunpla yang lumayan kuat yang kerennya juga memiliki banyak perubahan yang diberi nama Hiroto dengan nama Core Gundam. Selain itu, Hiroto faktanya juga memiliki 3 orang kenalan online yang sebenarnya juga merupakan para rekan tim yang tidak sengaja dibentuk waktu dia bermain GBN. Yang dimana orang yang pertama adalah seorang pria yang bernama Kajami serta gunplanya yang bernama Gundam Justice Knight. Kemudian orang yang kedua ialah seorang wanita yang namanya ialah Mai, plus gunplanya yang bernama Udomfot. Sementara orang yang terakhir merupakan seorang remaja yang memiliki nama Parpit, serta gunplanya yang bernama Valkyrie Lander. Lalu selain Hiroto kenal dengan ketiga orang tadi, Hiroto juga memiliki satu kenalan lagi yang merupakan seorang cewek yang sampai sekarang masih dicari keberadaannya oleh Hiroto, dikarenakan cewek ini mendadak lenyap dari dunia game ini. Kemudian selanjutnya, kita awali saja dari suatu hari yang dimana Hiroto saat ini lagi asik bermain game GBN, plus lagi menjalankan sebuah misi guna berjuang menamatkan suatu story di sebuah dunia yang disebut Eldora. Di saat Hiroto dan kawanan timnya menjalankan misi, mereka saat misi ini lagi mencari jalan keluar dari sebuah masalah yang saat ini lagi mereka hadapi. Dalam misi ini, yang dimana masalah mereka ini ialah mengenai mereka dalam misi ini harus melindungi sebuah desa seorang NPC yang bernama Freddy dari serangan musuh yang lumayan kuat bagi mereka. Skip cerita, setelah lumayan lama mereka mencari jalan keluar, Hiroto dan para rekannya untungnya dapat jawaban dari permasalahan mereka, yang dimana jawabannya adalah Hiroto dan para CS-nya akhirnya memilih menjalankan sebuah rencana yang digagas oleh Hiroto. Sebab rencana Hiroto ini menurut para rekan-rekan Hiroto kelihatannya juga cukup ampuh untuk mengatasi masalah mereka. Kemudian berikutnya, sehabis Hiroto dan para CS-nya memilih begitu, mereka pun langsung gas melakukan berbagai upaya yang intinya bikin rencana Hiroto siap dijalankan. Lalu lanjut cerita, setelah lumayan lama Hiroto dan rekan timnya melakukan upaya, Hiroto dan para rekannya beruntungnya sukses menjalankan semua upaya mereka. Dan berkat kesuksesan mereka, maka rencana Hiroto tentunya juga siap untuk dilaksanakan. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus bergulir, dan akhirnya usaha Hiroto dan para rekannya untuk melindungi desa Pridi akhirnya dimulai. Selama mereka berusaha, Hiroto dan para CS-nya tentunya juga menjalankan rencana yang digagas oleh Hiroto dengan maksud agar mereka bisa menyelesaikan misi ini dengan anjay. Lalu biarpun mereka udah punya maksud kayak gitu, akan tetapi rencana Hiroto sayangnya gak terlalu membantu, sebab Hiroto dan para gengnya pun ujung-ujungnya juga mengalami kesulitan dalam usaha mereka ini. Di saat mereka mengalami kesulitan, Hiroto dan timnya memutuskan melakukan perlawanan habis-habisan guna menyelesaikan misi ini. Singkat cerita, setelah melewati berbagai perlawanan, mulai dari yang begini, dan begitu, usaha mereka pun akhirnya ditutup dengan keberhasilan Hiroto dan para gengnya yang untungnya sukses melindungi desa tersebut. Selain itu, karena kesuksesan mereka, maka Hiroto dan kawanan timnya jadinya juga sukses menyelesaikan misi ini. Kemudian setelah itu, beberapa hari pun berlalu, dan sekarang Hiroto dan rekan-rekannya
masih saja melanjutkan perjuangan mereka untuk menamatkan story ini. Lalu pada saat Hiruto dan para rekannya menjalankan misi ini, mereka pun saat misi ini lagi berdiskusi serta mendapat tugas dari seorang NPC petarung yang kenyataannya juga merupakan keluarga Freddy yang bernama Z untuk melancarkan serangan ke sebuah markas musuh. Kemudian selain Hiruto dan para CS-nya mendapat tugas tersebut, mereka pada misi ini juga mendapat saran dari Z agar mereka menjadi umpan guna memancing musuh yang menjaga markas tersebut, dengan maksud agar dia dan para timnya bisa menghancurkan markas tersebut dari dalam. Mendengar saran Z, Hiruto dan para CS-nya gak bisa apa-apa selain menerima saran tersebut, sebab markas itu kenyataannya juga gak bisa dihancurkan dari luar. Lalu selain mereka mendapat saran dari Z, mereka ternyata juga dapat pemberitahuan dari Z mengenai waktu penyerangan terhadap markas itu yang akan dimulai 3 hari lagi. Setelah lumayan lama diskusi ini terjadi, diskusi ini pun akhirnya ditutup dengan ending yang membingungkan. Lalu sehabis itu, pada keesokan harinya, Hiruto dan para CS-nya pada hari ini memilih melakukan latihan gunpla bersama guna meningkatkan skill mereka untuk penyerangan nanti. Selama latihan, ada kejadian yang bikin Parpis jadi ditolong oleh Hiruto, dan karena kejadian itu, Parpis selesai latihan, jadinya memilih berterima kasih kepada Hiruto serta ngobrol sebentar dengan Hiruto. Di tengah obrolan, ada sebuah perkataan Parpis yang bikin Hiruto jadi yakin mengenai Parpis yang sekarang sedang putus asa dengan kemampuannya. Namun walaupun Hiruto menyadarinya, akan tetapi Hiruto ujung-ujungnya juga nggak melakukan tindakan apa-apa untuk membereskan keputusan Parpis. Kemudian singkat cerita, hari penyerangan akhirnya tiba. Setelah tiba, Hiruto dan para CS-nya tentunya langsung berkumpul untuk mengikuti penyerangan tersebut. Di waktu mereka kumpul, Hiruto, Kajami, dan Mai dapat pemberitahuan dari Parpis mengenai dirinya yang sekarang memutuskan keluar dari tim Hiruto. Mengetahui keputusan Parpis, Hiruto dan kedua CS-nya langsung berusaha mencegah keputusan Parpis. Lalu di saat mereka lagi berusaha, tiba-tiba tanpa disangka sistem GBN langsung memanggil mereka untuk segera mengikuti penyerangan tersebut. Dan sebab hal itu, Parpis tentunya juga nggak punya pilihan lain selain ikut sementara dengan Hiruto dan timnya. Kemudian sebelum penyerangan dilakukan, Hiruto dan para anggota gengnya kecuali Parpis memilih melakukan persiapan bersama dengan Freddy, Z beserta CS-nya. Lalu selain mereka melakukan persiapan, Hiruto pun kenyataannya juga memilih menemui serta berbicara dengan Parpis. Selama pembicaraan, Hiruto meminta kepada Parpis agar Parpis bersedia mengawal Z dan gengnya. Mendengar apa yang diminta Hiruto, Parpis memilih menerima permintaan Hiruto. Skip cerita, setelah cukup lama Hiruto dan lainnya melakukan persiapan, operasi penyerangan pun akhirnya dimulai. Saat penyerangan, Hiruto dengan dibantu Mai dan Kajami saat ini lagi membawa Freddy, malah mengalami kesulitan dalam operasi ini. Hal itu dikarenakan para musuh penjaga mereka yang harus dipancing, tapi faktanya memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dibandingkan para gunpla mereka. Sementara dengan Parpis juga nggak bisa membantu mereka, karena Parpis harus melindungi Z dan CS-nya. Kemudian di saat mereka masih kesulitan, mereka pun mendadak dikagetkan dengan kesuksesan Z dan CS-nya yang untungnya sukses menghancurkan markas tersebut. Plus sialnya juga malah mendatangkan para musuh lain yang bikin Hiruto pun jadi terpaksa pergi mengurus para musuh tersebut. Lalu selain Hiruto melakukannya, tanpa diduga, ada terjadi sebuah kejadian yang bikin Parpis jadi berhasil memfatality para musuh yang ada di tempat ini, serta berubah menjadi sebuah gunpla yang overpower. Dan berkat kejadian itu, para musuh yang masih tersisa di tempat ini akhirnya berhasil dihancurkan semuanya oleh Parpis. Selain itu, sebab keberhasilan Parpis, maka Parpis pastinya juga memilih membatalkan keputusannya keluar dari tim Hiruto, dan juga bikin tim Hiruto jadi kembali sukses menyelesaikan misi story ini. Singkat waktu, pada keesokan harinya, Hiruto dan para CS pada hari ini kembali beraksi melanjutkan perjuangan mereka menamatkan story sebelumnya. Saat mereka lagi melakukannya, mereka saat ini harus ikut Freddy untuk pergi menuju markas pemimpin Z yang bernama Guru.
Lalu pada waktu mereka menemui Goro, mereka sialnya malah dapat sambutan kurang menyenangkan dari seorang bawahan Goro yang bernama Muran. Dikarenakan Muran, ternyata naga begitu mempercayai Hiruto dan para Cheshire. Namun meskipun Hiruto dan para gengnya dapat perlakuan yang kurang mengenakan, akan tetapi hal tersebut untungnya gak menjadi masalah besar sebab mereka pada akhirnya juga tetap dapat misi dari Goro, plus menerima misi yang diberikan Goro untuk melindungi kepindahan para pasukan Goro dari markas ini menuju markas pemimpinnya yang bernama Abiri. Lalu selain mereka dapat misi, mereka faktanya juga dapat informasi dari Goro mengenai sebuah gunpla misterius yang bernama Selsam, yang sialnya malah memihak musuh. Kemudian lanjut cerita. Setelah mereka menerima misi Goro, Hiruto dan kawanan timnya langsung diskusi satu sama lain mengenai langkah mereka selanjutnya. Setelah lumayan lama mereka diskusi, mereka akhirnya memilih melakukan latihan gunpla bersama guna meningkatkan kemampuan mereka dalam misi nanti. Saat mereka mau melakukannya, tanpa disangka, mereka mendadak ketemu dengan 3 pemain yang merupakan para kenalan Kajami dulu. Dan karena pertemuan ini, Hiruto dan para Cheshire akhirnya dapat tantangan dari ketiga kenalan Kajami ini untuk melawan ketiga kenalan orang ini. Mendapat tantangan tersebut, Hiruto dan para gengnya memilih menerima tantangan. Kemudian karena mereka menerima, maka Hiruto dan para timnya jadinya juga langsung bertanding melawan ketiga kenalan Kajami. Selama pertandingan, Kajami saat pertandingan sialnya malah mengacaukan formasi yang dibuat oleh timnya. Dan akibat ulah Kajami, Hiruto dan timnya akhirnya mengalami kekalahan telak dalam pertandingan ini. Lalu berikutnya, setelah Hiruto dan timnya kalah, ada sebuah hal yang intinya bikin Hiruto jadi bertengkar dengan Kajami. Dan sebab pertengkaran ini, Hiruto dan Kajami jadinya juga makin gak akrab satu sama lain. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berlalu. Sampai pada esok harinya, Hiruto dan para gengnya pada hari ini udah memulai misi mereka melindungi para pasukan Goro. Lalu selama mereka bertindak begitu, ada sebuah kecerobohan Muran yang bikin Hiruto dan Kajami jadi bekerja sama untuk menolong Muran. Dan berkat kerjasama mereka, Muran pun akhirnya berhasil ditolong. Selain itu, berkat kerjasama mereka juga, maka keakraban Hiruto dan Kajami tentunya juga mulai pulih kembali. Kemudian lanjut cerita. Setelah melewati serangkaian pertempuran, mulai dari pertempuran melawan para musuh yang jumlahnya banyak, hingga sampai berhadapan dengan gunpla Selsam, mereka untungnya sukses menyelesaikan misi ini. Dan karena keberhasilan mereka, Hiruto dan yang lainnya jadinya juga dapat sebuah hadiah berupa benda misterius dari Muran yang dititipkannya kepada Freddy. Lalu sehabis itu, beberapa hari sehabis selesainya misi Hiruto dan Cheshire pada hari ini, dapat misi dari Abiri untuk melindungi para kapal pasukannya dari serangan monster bawah laut yang entah mengapa selalu melancarkan serangan terhadap kapal-kapal pasukannya yang ingin melakukan penyelidikan terhadap sebuah tower ruang angkasa. Mendapat misi tersebut, Hiruto dan yang lainnya langsung menerima misi Abiri plus langsung mengikuti sebuah pelatihan pertempuran laut yang disarankan oleh Parpit guna bersiap melawan monster laut tersebut. Lalu habis mereka memutuskan hal itu, mereka pada esok harinya jadinya juga langsung mengikuti pelatihan. Di tengah pelatihan, Mai, Parpit, dan Kajami sayangnya malah gak begitu lancar mengikuti pelatihan. Sementara dengan Hiruto ternyata malah sukses besar mengikuti pelatihan ini. Dan karena kesuksesannya, Hiruto akhirnya memilih berusaha melawan monster laut itu seorang diri dengan tujuan agar teman-temannya gak perlu terlibat dalam pertempuran laut melawan monster tersebut. Mengetahui keputusan Hiruto, Mai, dan yang lainnya gak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Hiruto melanjutkan pilihannya, sebab mereka juga gak mampu membujuk Hiruto supaya membatalkan pilihannya. Kemudian setelah itu, waktu pun kembali berganti dan akhirnya Hiruto dan timnya sekarang udah mulai mengikuti misi Abiri. Selama misi, Hiruto dengan ditemani oleh Freddy langsung bergerak melawan monster laut itu. Sementara dengan Mai, Parpit, dan Kajami tentunya hanya sabar menunggu di permukaan. Lalu di saat Hiruto melakukan perlawanan, Hiruto pun sayangnya malah mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan monster laut ini faktanya lumayan OV untuk diurus Hiruto sendiri. Dan karena kesulitannya, kepala Hiruto akhirnya mengalami luka karena akibat terus memaksa dirinya untuk melawan monster laut itu. Kemudian selanjutnya, gak lama habis Hiruto mengalami luka tanpa diduga,
Mai mendadak datang menolong Hiruto dengan beraksi menendang gunpla milik Hiruto ke permukaan. Lalu lanjut cerita. Sehabis Mai melakukan aksi gilanya, Hiruto, Mai, Parpit, dan Kajami langsung terlibat percakapan satu sama lain. Selama percakapan, Hiruto pun memilih menerima saran para timnya yang ingin dia bekerja sama dengan mereka untuk melawan Master Road tersebut. Kemudian habis Hiruto menerima, Hiruto dengan dibantu oleh timnya langsung menjalankan sebuah strategi yang dibuat oleh Hiruto untuk ultimate jutsu Master Road tersebut. Dan berkat kerjasama yang dilakukan oleh mereka, Hiruto dan timnya akhirnya berhasil melenyapkan Master itu. Lalu gak lama setelah mereka berhasil melakukan hal tersebut, tanpa disangka mereka mendadak dapat serangan dari Silsam yang tanpa banyak pikir langsung melancarkan serangan habis-habisan terhadap Hiruto dan Chesya. Di saat serangan lagi berlangsung, ada terjadi sebuah kejadian yang bikin Mai jadi mengeluarkan gunpla tersembunyinya untuk melawan Silsam. Dan berkat perawanan Mai, pilot Silsam akhirnya sukses dibuat kabur oleh Mai. Selain itu, karena kesuksesan Mai, maka para pasukan Abiri tentunya juga berhasil menyelidiki tower angkasa tersebut. Kemudian lanjut cerita. Sehabis Mai sukses bikin kabur pilot Silsam, ada terjadi beberapa percakapan antara Mai dan yang lainnya yang membuat Hiruto dan yang lainnya jadi tahu mengenai Mai yang bukan manusia melainkan seorang A-Driver atau makhluk elektronik yang lahir dari kumpulan data GBN. Dan akibat tahu hal itu, Hiruto jadinya juga mulai ada dugaan kalau cewek misterius yang lagi dicarinya kemungkinan juga merupakan seorang A-Driver, sebab identitas wanita misterius itu faktanya juga masih belum diketahui dengan pasti oleh Hiruto. Kemudian singkat waktu, pada keesokan harinya, Hiruto dan Chesya pada hari ini gak menjalankan misi apa-apa pada hari ini. Hal itu dikarenakan mereka pada hari ini cuma perlu mengikuti event persiapan acara festival yang akan diadakan oleh para penduduk desa Freddy. Lalu pada waktu mereka mengikuti event ini, Kajami, Mai, dan Parpit memilih membantu para penduduk desa Freddy mempersiapkan event festival tersebut. Sementara dengan Hiruto sayangnya gak begitu ingin terlibat dalam event ini, dikarenakan Hiruto gak begitu menganggap acara festival ini. Kemudian skip cerita. Setelah berjam-jam persiapan dilakukan, event festival pada malam harinya pun akhirnya juga mulai digelar. Selama festival, acara festival ini pun untungnya berjalan dengan lancar. Selain itu, Hiruto yang sebelumnya gak begitu menganggap acara festival ini pun perlahan-lahan juga mulai terbawa suasana dalam acara festival ini, yang pada akhirnya juga bikin acara festival ini juga makin rame. Lalu setelah itu, waktu pun kembali berlalu. Sampai pada esok harinya, Hiruto dan yang lainnya pada hari ini akhirnya dapat jawaban mengenai fungsi benda yang diberikan Moran kepada mereka, yang dimana benda tersebut faktanya merupakan sebuah kunci untuk menaiki tower ruang angkasa yang diselidiki oleh pasukan Abiri. Kemudian selain mereka yang dapat jawaban mengenai hal tadi, Hiruto dan yang lainnya faktanya juga harus melakukan persiapan guna menaiki tower luar angkasa tersebut. Skip saja. Setelah beberapa hari Hiruto dan lainnya melakukan persiapan, Hiruto dengan ditemani Freddy dan grupnya akhirnya berangkat menaiki tower luar angkasa tersebut. Lalu setibanya mereka di puncak tower ini, mereka pun langsung diarahkan menuju sebuah tempat yang berada di bulan. Melihat arahan tersebut, Hiruto dan gengnya tanpa banyak bacot langsung mengikuti arahan itu. Saat mereka melakukannya, mereka mendadak dibawa ke sebuah markas yang cukup misterius. Kemudian setelah mereka dibawa ke markas tersebut, mereka langsung menyelidiki markas ini tanpa gunpla. Saat penyelidikan, mereka nggak sengaja menemukan sebuah hologram yang kemungkinan besar merupakan bos dari musuh mereka, yang juga mendadak berinteraksi dengan mereka, menggunakan kata-kata yang bikin Hiruto dan para Chesya hanya bisa kebingungan mendengarnya. Lalu selain kebingungan, interaksi ini faktanya juga bikin Kajami jadi membocorkan keberadaan markas Abiri dan para sekutunya. Dan karena kelakuan Kajami, markas Abiri jadinya juga langsung mau dihancurkan oleh bos ini. Mengetahui kemauan bos itu, Mai pun langsung melakukan sebuah usaha guna bikin dia dan sekutunya kabur dari tempat ini. Plus kembali ke dalam gunpla mereka. Kemudian berkat upaya yang dilakukan oleh Mai, Hiruto dan lainnya, untungnya berhasil pergi dari tempat bos itu dan kabur menggunakan gunpla mereka.
Lalu setelah mereka berhasil kabur, mereka pun mendadak dikagetkan dengan kemunculan senjata pemusnah milik bos tadi, yang ukurannya berkali-kali lebih besar dari gumpal mereka. Selain itu, mereka ternyata juga dikagetkan dengan kehadiran Selsam dan para sekutunya, yang jumlahnya juga sangat banyak. Kemudian sehabis dikagetkan oleh semua hal tadi, Hiroto dan lainnya juga gak punya pilihan lain selain melakukan pertempuran habis-habisan dengan Selsam dan para sekutunya. Di tengah pertempuran, Mai memilih berusaha menghancurkan senjata pemusnah tersebut. Hal itu dikarenakan senjata itu faktanya sedang mau menembak markas Abiri dan para sekutunya. Sementara dengan Hiroto dan kedua CS-nya memutuskan berusaha melawan Selsam serta para sekutunya, plus sambil mendukung usaha Mai. Singkat saja, setelah lumayan lama Hiroto dan timnya melakukan usaha mereka, usaha ini pun akhirnya malah ditutup dengan keberhasilan senjata pemusnah itu yang berhasil menembak markas Abiri. Dan berkat keberhasilan itu, markas Abiri beserta para penghuninya jadinya juga langsung musnah tanpa berbekas. Selain itu, karena hal itu juga, Hiroto dan para CS-nya jadinya juga nggak punya pilihan lain selain memilih mundur. Kemudian sehabis mereka mundur, mereka langsung bergerak memeriksa desa Pridi. Pada saat mereka memeriksanya, Mai pun memilih mengasih tahu para penduduk desa Pridi mengenai musnahnya markas Abiri. Dan karena ulah Mai, beberapa penduduk desa Pridi langsung sedih mengetahuinya. Lalu di saat keadaan lagi sedih, entah mengapa tiba-tiba tanpa diduga server GBN mendadak dapat gangguan koneksi. Dan akibat gangguan yang terjadi, semua pemain yang bermain game GBN, termasuk Hiroto dan ketiga CS, akhirnya juga langsung keluar dari game GBN. Setelah Hiroto keluar, Hiroto pun memutuskan pulang ke rumahnya. Kemudian habis itu, beberapa hari sehabis hari tersebut, Hiroto pada hari ini mendadak dapat panggilan dari Mai yang meminta kepada Hiroto agar ikut dengannya melakukan pertemuan dengan Kajami dan Parpit di dunia nyata. Mendengar permintaan Mai, Hiroto memilih menerima apa yang diminta Mai. Kemudian karena Hiroto menerima, maka Hiroto pastinya juga langsung gas ke tempat Mai. Setibanya Hiroto di tempat Mai, Hiroto langsung disambut oleh rekan Mai. Lalu selain Hiroto yang tiba, Kajami dan Parpit ternyata juga baru tiba di tempat ini. Dan berikutnya, setelah Hiroto, Kajami, dan Parpit tiba di tempat ini, mereka langsung diajak Mai menjenguk seseorang yang ternyata merupakan pilot dari Selsam yang bernama Masaki, yang ternyata lagi koma di dunia nyata. Kemudian sehabis mereka beres menjenguk Masaki, Hiroto dan para CS-nya langsung diskusi mengenai dunia Eldora. Selama diskusi, ada beberapa pemberitahuan Mai yang bikin Hiroto jadi dapat kesimpulan mengenai petualangan mereka di dunia Eldora yang kemungkinan besar merupakan kenyataan. Dan akibat kesimpulannya, Hiroto dengan diikuti Kajami dan Parpit jadinya juga langsung takut kembali ke dunia Eldora, sebab mereka gak ingin membahayakan nyawa mereka di dunia tersebut. Mengetahui takutnya mereka, Mai gak bisa berbuat apa-apa. Lalu sehabis itu waktu pun kembali berganti. Dan akhirnya server GBN sekarang udah mulai pulih kembali. Mengetahui hal tersebut, Haruto pun memilih bermain game GBN lagi. Selain itu, Mai, Kajami, dan Parpit ternyata juga memutuskan kembali bermain game GBN. Kemudian selain mereka kembali bermain, Hiroto, Mai, Parpit, dan Kajami ternyata juga sepakat untuk kembali melanjutkan petualangan mereka di dunia Eldora. Hal itu disebabkan mereka berempat ujung-ujungnya juga gak punya pilihan lain selain kembali ke dunia tersebut. Dan berkat keputusan mereka, maka semuanya jadinya juga berakhir dengan ending yang bahagia. Dan ceritanya pun selesai.